Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Zaki Kurniawan. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Kaltech Riau dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Komputer Generasi 23. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah saya lakukan pada kuis. Yaitu, mari kita langsung saja kita buka ke Android Studio-nya. Baiklah, yang pertama seperti biasa kita di sini set intent filternya di splash screen, jadi nanti kalau kita login kita masih di flash screen. Kemudian kita langsung pergi ke quiz. Di folder quiz ini terdapat ada 4 kelas, akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama kita ke quiz activity. Jadi di quiz activity 1 ini kita pertama set binding seperti biasa. Kemudian di ini ada binding button navigasi quiz, di mana kita menggunakan button. Nah, untuk yang replace fragment ini, gimana nanti kalau kita klik quiz activity 1 itu, dia langsung menampilkan halaman fragment soal 1. Nah, di sini kita ada set item ID-nya untuk ini soal 1. Kalau kita klik soal 1 nanti di button navigasi, dia akan ke fragment soal 1. Kemudian di soal 2 seperti itu juga, kalau kita klik soal 2 di button navigasi, maka dia akan perginya ke fragment soal 2. Dan ketika kita logout, maka dia akan kembali ke halaman home. Dan kemudian kita langsung ke fragment soal 1. Nah, untuk di fragment soal 1 seperti biasa juga, kita side binding dulu seperti biasa. Nah, dari sini kita inisialisasi view menggunakan binding dulu. Nah, ini ada 3 button. Nah, yang saya gunakan yang pertama ada edit text. Nah, edit text ini nanti dia yang akan kita isi kata-katanya nanti untuk palindrom. Terus kemudian button ini kita akan mengecek kata-kata yang kita masukkan nanti apakah dia termasuk palindrom atau tidak. Kemudian text view hasil ini maka dia akan nanti menampilkan hasil dari kata-kata yang sudah kita masukkan tadi. Nah, saat kita cek menggunakan button nanti, button kita sudah kita set one click listener. Kemudian di sini ada terdapat variabel kata edit kata text screen. Nah, kemudian di sini terdapat kondisi di mana nanti saat kita klik button, apakah kata tersebut yang kita masukkan itu palindrom. Jika true, maka dia akan menampilkan sel kata itu adalah palindrom. Jika tidak, jika else, maka dia akan mengambil kata bukan palindrom. Terus ini ada override fun on distress view. Di sini ada private fun check palindrom. Ini kita menggunakan kata lowercase dan atau kata terbalik kata lower reverse. Kemudian kembali ke kata lower sama dengan kata terbalik. Jadi ini palindrom adalah kata-kata yang kalau kita bolak-balik dia hasilnya sama. Lanjut kita ke fragment 2. Nah, di fragment 2 ini kita diminta untuk menampilkan 5 kampus. Terus dengan list view, kemudian nanti kita klik, maka dia akan menampilkan lebih detail tentang kampus tersebut dan nanti kita di toolbarnya nanti jika kita klik maka dia akan lari ke websitenya. Seperti biasa, pertama-tama kita klik, kita set dulu private binding. Kemudian di sini kita menggunakan data list ada 5 kampus. Yang pertama itu ada PCR, kemudian ada Unri, ada Unifrap, Umri, dan Sifar. Sini sudah saya masukkan juga deskripsi, alamat, dan websitenya. Kemudian di override
on view grid kita gunakan adapter sama dengan simple adapter, kemudian data list kita gunakan tadi karena mengurutkan. Kemudian di sini ada simple list item 2, di mana ada title dan deskripsi. Kemudian kita binding list view kampus tadi. Biasanya nanti dia akan pindah ke detail activity dan nanti dia akan menambahkan title, deskripsi, alamat dan website yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian kita di detail kampus. Nah, untuk yang di detail kampus ini seperti biasa tadi kita binding dulu, kemudian di sini kita tampilkan toolbar. Nah, fungsi toolbar inilah nanti yang kalau jika kita klik di toolbarnya, maka dia akan pergi ke website masing-masing. Kita menginisiasi text view menggunakan binding. Ada text view, deskripsi, alamat, dan website tadi. Terus untuk kita memanggil data tadi, kita menggunakan file title intent.getStringExtra untuk menampilkan hasil yang kita masukkan tadi. Kita panggilnya menggunakan ini. Dan untuk menampilkannya, kita menggunakan ini. Title text view dot text sama dengan title, kemudian deskripsi text view dot text deskripsi. Untuk alamat, kita manggilnya menggunakan dollar. Dan untuk menyimpan websitenya, kita menggunakan web URL website. Di sini kayak kosong tapi nanti bisa. Ini ada private website URL string untuk menyimpan website URL-nya. Dan untuk menampilkan detail kampus. Dan ini jika kita nanti kemudian yang kita klik home maka dia akan kembali ke activity sebelumnya. Dan untuk action web ini kita akan menampilkan ke websitenya. Kemudian ada menu keluar activity. Untuk menu keluar activity-nya itu kita set ini menggunakan ini font keluar, kita menggunakan material area dialog button. Mana kalau kita mau klik keluar maka dia akan konfirmasi apakah kita mau keluar atau tidak. Kemudian soalnya kita tadi tambahkan button di activity back atau di fragment home yaitu button quiz set one on click listener yang tidak akan lari ke quiz activity. Dan kita ke layoutnya, yang pertama kita ke layout activity quiz 1. Activity quiz 1 ini terdapat dan notifikasi saya nanti akan menampilkannya menggunakan fragmen di dalam button navigasi. Kemudian kita ke frame soal 1. Ini kita ada di tag untuk nanti yang kata-kata yang kita masukkan. Kemudian di sini ada button untuk mengeceknya nanti. Mana text palindrome. Kemudian nanti ada di text view hasil itu untuk menambahkan hasilnya. Di 2 item list dan menggunakan list view saja. Untuk objek kita masukin di activity tadi. Dan ada di menu keluar. Kita set di menu di backup. Oke, langsung saja kita demokan. Kita coba restart dulu. Kita refresh.
yang sebelah screen terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik button kuis. Nah, maka di sini nanti dia akan menampilkan soal 1, 2, dan keluar. Di sini tadi yang kita masuk, nanti kita masukkan kata-kata di sini, kemudian kita cek, maka hasilnya akan sampai sini. Contoh kita buat kata. Kata ini apakah kita cek polindrom atau tidak. Nah, kata merupakan adalah polindrom, berarti kata ini termasuk kata polindrom. Kita coba masukkan contoh saya Adam. Kita cek apakah dia termasuk polindrom atau tidak. Oh, ternyata Adam bukan polindrom. Kemudian layer soal 2. Nah, soal 2 nih, nah kita sudah menampilkan tadi nama kampus dan deskripsinya di sini. Analis view, ada PCR, Undri, Unigrap, Umri, dan Stifar. Setelah tampil 5 ini, mungkin kita coba klik satu-satu ya. Setelah kita PCR, dia akan menampilkan seperti ini. Nama, deskripsi, alamat, dan websitenya. Dan untuk kita menampilkan untuk ke websitenya, kita klik ini, klik info ini pada toolbar, kemudian maka dia akan lari ke website kampus tersebut. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ke yang lain. Kita coba ke Unri. Nah, sudah kita masuk juga. Kita perlu verifikasi dulu. Sudah masuk ke websitenya. Kemudian kita coba Unigrap. Kita tampil ke halaman websitenya. Sudah bisa. Kemudian kita coba ke Umri. Sama tampilannya. Akan ditampil ke websitenya. Dan yang terakhir ada Stifar. Tadi akan tampil ke websitenya juga. Itu untuk nomor 2. Lanjut kita ke nomor 3. Nah, jadi kalau kita klik nomor 3 ini, dia akan menunjukkan apakah kita ingin keluar dari halaman kuis ya atau tidak. Jika kita batal tidak akan keluar, maka akan tambah Anda kembali ke halaman kuis. Jika kita klik iya, maka dia akan kembali ke segmen home. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih.